Bilqis, NPM 182151003. Saya dari program studi pendidikan matematika Universitas Siliwangi. Nah, di sini sebelumnya saya mendapat tugas bahwa di sini coba jelaskan pendapat Anda tentang hakikat pembelajaran matematika tinjau dari filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kemudian di sini ditinjau dari filsafat ilmunya ada secara ontologi. Apakah epistemologi bagaimanakah? Aksiologi kemanakah? Nah, tapi untuk menjawab ini saya perlu dulu sumbernya dari mana. Kemudian saya berinisiatif untuk mencarinya di Google pencarian, yaitu sini saya klik hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Nah, setelah saya melihat di sini ada salah satu website yang cocok untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu di sini. Nah, pertama kita bahas dulu apa sih filsafat. Nah, para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Mereka memberi batasan yang berbeda-beda mengenai filsafat. Namun, batasan yang berbeda itu tidak mendasar. Selanjutnya, batasan filsafat itu dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia pilien atau cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seseorang yang ahli dalam filsafat atau biasa kita sebut dengan filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Nah, kemudian pengertian filsafat secara terminologi, tapi sangat beragam sekali. Nah, di sini saya mengambil seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Seorang muridnya, Aristoteles, berpendapat kalau filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lain halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimanakah hakikat yang sebenarnya. Nah, kemudian ada dari Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi, filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, dari Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Kemudian, menurut Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni, the mother of all the art. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai ars vitae, seni kehidupan. Kemudian, menurut Johann Gottlieb Fichte,
pada tahun 1762 sampai 1814 menyatakan bahwa filsafat sebagai Wissenschaftslehre, yaitu ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Kemudian, dari Paul Natrop pada tahun 1854 sampai 1924 menyatakan bahwa filsafat sebagai Grundwissenschaft, ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama yang memikul sekaliannya. Kemudian, menurut Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan. Yang pertama, apa yang dapat kita kerjakan? Jawabannya metafisika. Kemudian yang kedua, apa yang harusnya kita kerjakan? Jawabannya etika. Sampai di manakah harapan kita? Jawabannya agama. Apakah yang dinamakan manusia? Jawabannya antropologi. Nah, kemudian dari Notonegoro menyatakan bahwa filsafat menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah, yang disebut hakikat. Kemudian, menurut Griya Karya, filsafat sebagai perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebabnya ada dan berbuat. Perenungan tentang kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai mengapa yang penghabisan. Kemudian dari Sidi Ghazalba, berfilsafat ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran tentang segala sesuatu yang dimasalahkan dengan berpikir radikal, sistematik, dan universal. Kemudian menurut Harold H. Titus pada tahun 1979, di sini menyatakan ada 3 istilah. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Kemudian yang kedua, filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh keseluruhan. Yang ketiga, filsafat adalah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan pengertian konsep. Filsafat adalah kumpulan masalah yang mendapat perhatian manusia dan yang dicirikan jawabannya oleh para ahli filsafat. Kemudian, menurut Hasbullah Bakri, ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu sebenarnya setelah mencapai pengetahuan itu. Kemudian, menurut Profesor Dr. Ismaun, Magister Pendidikan, nah, filsafat ialah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan kolbunya secara sungguh-sungguh, yakni secara kritis, sistematis, fundamentalis, universal, integral, dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenarannya hakiki, pengetahuan, dan kearifan atau kebenaran yang sejati. Nah, selanjutnya ada pendapat dari Bertrand Russell, yaitu filsafat adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah antara teologi dan sains. Sebagaimana teologi,
Filsafat berisikan pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah pengetahuan definit tentangnya sampai sebegitu jauh tidak bisa dipastikan. Namun, seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi manusia maupun otoritas wahyu. Nah, dari semua pengertian filsafat secara terminologis tadi, dapat ditegaskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal. Dengan mendasari pengertian-pengertian filsafat yang tadi, maka bagaimana sih filsafat ditinjau dari segi matematika? Nah, yang pertama, matematika ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan asiologi. Ontologi matematika. Nah, apakah matematika itu? Untuk menjawab pertanyaan itu tidaklah mudah. Berbagai pendapat muncul tentang pengertian matematika, dipandang dari pengetahuan dan pengalaman dari masing-masing yang berkepentingan. Ada yang mengatakan matematika itu adalah bahasa simbol. Matematika adalah bahasa numerik. Matematika adalah bahasa yang menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional. Matematika adalah berpikir logis. Matematika adalah sarana berpikir. Matematika adalah logika pada masa dewasa. Matematika adalah ratunya ilmu, sekaligus pelayannya. Matematika adalah sains mengenai kuantitas dan besaran. Matematika adalah suatu sains yang bekerja menarik kesimpulan-kesimpulan yang perlu. Matematika adalah sains formal yang murni. Matematika adalah sains yang memanipulasi simbol. Matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang. Matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, struktur. Matematika adalah ilmu yang abstrak dan deduktif. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan. Matematika adalah tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat, dan matematika adalah aktivitas manusia. Nah, dari pengertian matematika yang dikemukakan tadi, berfokus pada tinjauan para tokoh menggeluti matematika itu sendiri. Ada tokoh yang tertarik dengan perilaku bilangan, maka ia melihat matematika dari sudut pandang bilangan itu sendiri. Tokoh lain lebih mencurahkan perhatian kepada struktur itu. Tokoh lain lagi lebih tertarik pada pola pikir atau sistematik. Maka ia melihat matematika dari sudut pandang matematika. Sehingga banyak muncul definisi atau pengertian tentang matematika yang beraneka ragam. Atau dengan kata lain, tidak terdapat suatu definisi tentang matematika yang tunggal dan disepakati oleh semua tokoh dan pakar matematika Latin, Mantanen atau matema, yang belajar atau hal yang dipelajari. Matematika dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya, sehingga kaitan antara konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat konsisten. Berdasarkan etimologi, perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar, bukan berarti ilmu lain diperoleh tidak melalui penalaran. Akan tetapi, dalam matematika lebih menekankan
aktivitas dalam dunia rasio, sedangkan ilmu lain lebih menekankan hasil observasi atau eksperimen di samping penalaran. Pada tahap awal matematika terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunia secara empiris, kemudian diperoleh dalam dunia rasio, diolah secara analisis dan sintesis dengan penalaran di dalam struktur kognitif, sehingga pada konsep matematika, agar konsep yang terbentuk dipahami orang lain dengan mudah dimanipulasi secara tepat, maka digunakan notasi dan istilah yang cermat yang disepakati secara universal dan dikenal dengan bahasa matematika. Di sisi lain, matematika dipandang sebagai ilmu logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain dan terbagi dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Namun, ada kelompok lain yang berpandangan bahwa ilmu komputer dan statistika bukan bagian dari matematika. Kelompok ini berpandangan bahwa matematika adalah ilmu yang dikembangkan untuk matematika itu sendiri. Di Indonesia, setelah penjajahan Belanda dan Jepang, digunakan istilah ilmu pasti untuk matematika. Dalam penyelenggaraan di sekolah, digunakan berbagai istilah cabang matematika, seperti ilmu ukur, aljabar, trigonometri, goniometri, stereometri, dan ilmu ukur lukis dan sebagainya. Ini berakibat antara lain matematika seolah-olah terkotak-kotak dan saling tidak berhubungan sama sekali. Penggunaan ilmu pasti menimbulkan kesan bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran tentang perhitungan yang memberikan hasil yang pasti dan tunggal. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu miskonsepsi yang harus ditiadakan. Justru kemungkinan ketidaktunggalan hasil itu dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika untuk mengaktifkan individu atau student active learning. Dua ini disajikan beberapa definisi atau pengertian tentang matematika menurut Sujadi dan dalam Imran tahun 2003 halaman 15, yaitu matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematis. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah-masalah tentang ruang dan bentuk. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. Menurut Hudoyo tahun 1998 pada halaman 3 bahwa matematika berkenaan dengan ide-ide, konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hierarkis dan penalaran deduktif. Matematika sebagai ilmu mengenai struktur dan hubungan-hubungannya. Simbol-simbol diperlukan. Simbol-simbol itu penting untuk membantu manipulasi aturan-aturan dengan operasi yang ditetapkan. Simbolisasi menjamin adanya komunikasi dan mampu memberikan keterangan bentuk suatu konsep baru. Konsep baru terbentuk dengan adanya pemahaman terhadap konsep sebelumnya, sehingga matematika itu konsep-konsep tersusun secara konseptual. Simbolisasi barulah berarti bila suatu simbol itu dilandasi oleh suatu ide, jadi harus memahami ide yang terkandung dalam simbol tersebut. Dengan perkataan lain, ide harus dipahami terlebih dahulu sebelum ide tersebut disimbolkan. Kemudian yang kedua, yaitu epistemologi matematika. Walau tidak terdapat satu pengertian tentang matematika yang tunggal dan disepakati oleh semua tokoh atau pakar matematika, namun terlihat adanya ciri-ciri khusus atau karakteristik yang dapat merangkum pengertian matematika secara umum. Beberapa karakteristik itu adalah memiliki objek abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, konsisten dalam sistemnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, memiliki objek yang abstrak. Dalam matematika, objek dasar yang dipahami adalah abstrak dan sering disebut objek mental. Objek-objek itu merupakan objek pikiran. Objek dasar itu meliputi fakta, konsep,
operasi atau relasi, dan prinsip. Dari objek dasar itulah dapat disusun suatu pola dan struktur matematika. Fakta berupa konveksi-konveksi yang diungkapkan dengan simbol tertentu. Simbol bilangan 3 secara umum sudah dipahami sebagai bilangan 3. Jika disajikan angka 3, orang sudah dengan sendirinya menangkap maksudnya itu yaitu 3. Sebaliknya, kalau seseorang mengucapkan kata 3, dengan sendirinya dapat disimbolkan dengan 3. Fakta lain dapat terdiri atas rangkaian simbol, misalnya 3 ditambah 4, yang dipahami 3 tambah 4. Yang paling kompleks adalah 3 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Dalam geometri juga terdapat simbol-simbol tertentu yang merupakan konvensi, misalnya tanda ini bermakna sejajar. Dalam aljabar, A, B sebagai pasangan berurutan dalam kalkulus sebagai interval terbuka. Konsep adalah ide yang abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek. Apakah objek tertentu merupakan contoh konsep ataukah bukan? Segitiga adalah nama suatu konsep abstrak. Dengan konsep itu, sekumpulan objek dapat digolongkan sebagai contoh segitiga ataukah bukan contoh. Bilangan asli adalah nama suatu konsep yang lebih kompleks karena bilangan asli terdiri atas banyak konsep sederhana, yaitu bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam matematika, terdapat konsep yang amat penting, yaitu fungsi, variabel, dan konstanta. Konsep tersebut, seperti halnya dalam bilangan, terdapat di semua cabang matematika. Banyak konsep lain dalam matematika yang sifatnya lebih kompleks, misalnya matriks, vektor, grup, dan ruang metrik. Konsep berhubungan erat dengan definisi. Definisi adalah ungkapan yang membatasi suatu konsep. Operasi. Operasi adalah pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika yang lain. Sebagai contoh misalnya penjumlahan, perkalian, gabungan, dan irisan. Unsur-unsur yang dioperasikan juga abstrak. Pada dasarnya, konsep dalam matematika adalah suatu relasi khusus karena operasi adalah aturan untuk memperoleh elemen tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Prinsip adalah objek matematika yang kompleks. Prinsip dapat terdiri dari beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan oleh suatu relasi ataupun operasi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa prinsip adalah hubungan antara berbagai objek dasar matematika. Prinsip dapat berupa aksioma, teorema, sifat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, karakteristik matematika yang kedua adalah bertumpu pada kesepakatan. Seperti halnya dalam kehidupan keseharian individu atau manusia, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat banyak kesepakatan yang mengikat semua anggota masyarakat. Dalam matematika, kesepakatan merupakan suatu tumpuan yang amat penting. Kesepakatan yang amat mendasar adalah aksioma dan konsep primitif. Aksioma diperoleh untuk menghindarkan berputar-putarnya argumentasi dalam pembuktian, sedangkan konsep primitif diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam pendefinisian. Aksioma juga disebut postulat ataupun pernyataan pangkal yang tidak perlu dibuktikan, sedangkan konsep primitif juga disebut sebagai undefined term atau pengertian pangkal tidak perlu didefinisikan. Beberapa aksioma dapat membentuk suatu sistem aksioma selanjutnya, dapat menurunkan beberapa teorema. Dalam aksioma tentu terdapat konsep primitif tertentu dari satu atau lebih konsep primitif, dan dapat dibentuk konsep baru melalui pendefinisian. Yang ketiga adalah karakteristik yang ketiga, yaitu berpola pikir deduktif. Dalam matematika sebagai ilmu, hanya diterima pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum diterapkan atau diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif ini
dapat terwujud dalam bentuk yang amat sederhana, tetapi juga dapat terbentuk dalam wujud yang tidak sederhana. Contohnya, seorang siswa SD sudah mengerti makna konsep persegi yang diajarkan gurunya. Suatu hari, siswa tersebut melihat berbagai macam bingkai lukisan yang terdapat pada suatu pameran lukisan. Saat itu, ia sudah dapat menunjukkan bingkai tersebut berbentuk persegi dan yang bukan persegi. Ini berarti siswa tersebut telah menerapkan pemahaman umum tentang persegi ke dalam situasi khusus tentang bingkai lukisan itu, yaitu menggunakan pola pikir deduktif yang sederhana. Karakteristik matematika yang keempat adalah memiliki simbol yang kosong dari arti. Dalam matematika terdapat banyak simbol yang digunakan baik berupa huruf ataupun bukan huruf. Rangkaian simbol-simbol dalam matematika dapat dibentuk suatu model matematika. Model matematika dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, bangun, geometri, dan sebagainya. Huruf-huruf yang digunakan dalam model persamaan, misalnya X ditambah Y sama dengan Z, belum tentu bermakna atau berarti bilangan. Demikian juga tanda plus, belum tentu operasi tambah untuk dua bilangan. Makna huruf dan tanda itu tergantung dari permasalahan yang mengakibatkan terbentuknya model itu. Jadi, secara umum, bentuk dan tanda dalam model X ditambah Y sama dengan Z masih kosong dari arti. Terserah pada apa yang memanfaatkan model itu. Kosong arti, simbol maupun tanda dalam model-model matematika itu justru memungkinkan intervensi matematika ke dalam berbagai pengetahuan. Kosongnya arti itu memungkinkan matematika memasuki medan garapan dari ilmu bahasa linguistik. Karakteristik matematika yang kelima adalah memperhatikan semesta pembicaraan. Sehubungan dengan kosong artinya dari simbol-simbol dan tanda-tanda dalam matematika, jelas bahwa dalam menggunakan matematika diperlukan kejelasan dalam lingkup apa simbol itu dipakai. Bila pembicaraan bilangan, maka simbol-simbol diartikan bilangan. Lingkup pembicaraan itulah yang disebut semesta pembicaraan. Karakteristik yang keenam adalah konsisten dalam sistemnya. Dalam matematika terdapat banyak sistem. Ada sistem yang mempunyai kaitan satu sama lain, tapi juga ada sistem yang dapat dipandang terlepas satu sama lain. Misal dikenal sistem-sistem aljabar atau sistem-sistem geometri. Sistem aljabar dan sistem geometri tersebut dapat dipandang terlepas satu sama lain, tetapi sistem aljabar sendiri terdapat beberapa sistem yang lebih kecil yang terkait satu sama lain. Demikian juga dalam sistem geometri, terdapat beberapa sistem kecil yang berkaitan satu sama lain. Dalam aljabar, terdapat sistem aksioma dari grup, sistem aksioma dari ring, sistem aksioma dari file, dan sebagainya. Demikian juga dalam sistem geometri, terdapat sistem geometri netral, sistem geometri Euclid, sistem geometri non-Euclid, dan sebagainya. Masing-masing sistem dan struktur itu berlaku konsistensi. Ini juga dapat dikatakan bahwa dalam sistem dan struktur tersebut tidak boleh terdapat kontradiksi. Suatu teorema ataupun definisi harus menggunakan istilah atau konsep yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Konsistensi yang baik dalam makna apapun, dalam makna maupun dalam hak nilai kebenarannya. Kalau telah ditetapkan atau disepakati bahwa A ditambah B sama dengan X dan X ditambah Y sama dengan P, maka A ditambah B ditambah Y haruslah sama dengan P. Tetapi antara sistem yang satu dengan yang lain tidak mustahil terdapat pernyataan yang intensinya saling kontradiksi sebagai akibat dari adanya sistem geometri Euclid dan sistem geometri non-Euclid. Dijumpai dua pernyataan yang kontradiktif. Geometri Euclid memiliki teorema yang berbunyi jumlah besar sudut-sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Geometri non-Euclid memiliki teorema yang berbunyi jumlah besar sudut-sudut segitiga lebih besar dari 180 derajat. Keduanya bernilai benar dalam masing-masing sistem dan strukturnya. Nah, jadi
Kalau misalkan dalam di ontologi matematika itu kan sangat beragam sekali makna dari arti matematika itu sendiri, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan beberapa pengertian tentang matematika, karena semua pendapat dari ahli matematika itu memanglah benar dilihat dari apa yang akan kita bahas dari matematika itu sendiri. Nah, kemudian dalam dalam epistemologi matematika itu kita rangkum karena terdapat banyak pendapat mengenai arti matematika ketika dibahas di ontologi matematika. Maka di epistemologi matematika ini terdapat karakteristik matematika yang mencakup dari semua pendapat yang dibahas di ontologi matematika. Kemudian langsung saja kita ke aksiologi matematika. Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengukuran dan geometri aljabar dan trigonometri. Matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, grafik, atau tabel. Apa sih tujuan mempelajari matematika? Nah, di sini dibahas yang pertama adalah melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Misalnya, melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten, dan inkonsistensi. Kemudian yang kedua, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, peta dalam menjelaskan gagasan. Nah, kalau misalkan ontologi matematika itu kan apa sih arti dari matematika itu? Nah, tadi sudah jelaskan dari beberapa ahli matematika dan banyak sekali pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah epistemologi matematika. Bagaimana sih matematika itu? Nah, tadi dijelaskan juga terdapat banyak karakteristik dari matematika. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi matematika. Matematika itu apa sih fungsi dari matematika itu, dan apa juga tujuan kita mempelajari matematika itu. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu memahamkan apa sih arti matematika menurut ontologi, epistemologi, dan aksiologi matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.